Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. 5 hari kemudian, Li Longxing keluar dari ruangan dengan segar. Melalui periode latihan dan penyembuhan ini, dia akhirnya sepenuhnya memecahkan kekuatan serangan balik. Ia sangat puas dengan hasil ini. Jika diubah menjadi sebelumnya, setidaknya butuh 10 hari atau setengah bulan untuk menyelesaikan reaksi balik ini. Ini berarti semakin tinggi tingkat budidaya, semakin pendek waktu untuk menyelesaikan serangan balik. Jika suatu hari, dia melangkah ke tingkat yang lebih tinggi, dia dapat menampilkan kekuatan magis tabu dari kuali api ilahi 9 naga sesuka hati. Li Longxing berpikir sejenak, segera meninggalkan kediaman, dan kembali ke rumah Li. Leluhur keluarga Li memberitahunya bahwa masalah keluarga Liu dan Liu telah diselesaikan dengan sempurna. Dua keluarga besar itu telah sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu. Namun, keluarga Li tidak memonopoli keuntungan, tetapi menyatukan beberapa keluarga dan sekte menengah dan besar untuk bertindak bersama. Setelah itu, keluarga Li tidak hanya menjadi keluarga kuat terbesar di kerajaan Yan, tetapi juga menarik banyak kekuatan besar dan menengah, membuat fondasi keluarga Li lebih stabil. Li Longxing diam-diam memuji. Ngomong-ngomong, Singer, ada satu hal lagi yang harus kuberitahukan padamu. Ucap Li Haoxuan. Oh, ada apa? Li Haoxuan menjawab, bukankah Li Wangqing dan Li Wangyi ingin menyakitimu terakhir kali? Orang tua ini telah memenjarakan mereka di ruang bawah tanah, menunggumu kapan saja, apa yang kamu inginkan. Tangani mereka. Li Longxing berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, aku bisa menangani masalah ini sesuai keinginanku. Kalau begitu bunuh mereka. Li Haoxuan bertanya ragu-ragu. Li Longxing mengangguk, oke. Haha, itu bagus, leluhur akan memerintahkan orang untuk menunjukkan kepala mereka kepada publik, sehingga di masa depan, tidak ada penjahat di keluarga Li saya yang menggertak orang lain dan menekan Tian Jiao. Setelah Li Haoxuan selesai berbicara, dia segera memanggil orang kepercayaannya. Biarkan dia pergi bekerja. Li Longxing tidak menghentikannya. Demi keegoisan mereka sendiri, Li Wangqing dan Li Wangyi sebenarnya membantu tiran untuk melecehkan mereka, dan bergabung dengan Li Wangji untuk menangani mereka. Mereka benar-benar pantas mati. Dia tidak membunuh mereka terakhir kali, karena menghargai paman Li Tiexin. Karena leluhur bersedia memberikan bantuan pada dirinya kali ini, dia harus membunuhnya. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak setia sekali, Anda tidak akan pernah tidak setia. Siapa yang tahu kalau kedua bajingan tua itu akan terus punya ide sendiri di masa depan. Jadi, sekarang mereka harus mati, bisa dikatakan sudah selesai. Setelah berurusan dengan masalah di antara keduanya, Li Longxing menoleh ke Li Haoxuan dan bertanya, leluhur, saya tidak tahu bagaimana keadaan keluarga Zhao sekarang. Wajah Li Haoxuan sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia berkata dengan suara yang dalam, orang tua ini akan memberitahu Anda tentang masalah itu. Keluarga Zhao sekarang telah memimpin orang-orang untuk mencari perlindungan dengan keluarga kekaisaran, dan mereka telah menyita semua harta benda mereka untuk tujuan mencari perlindungan dari keluarga kerajaan. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, Anda tidak boleh gegabah ke keluarga Zhao, jangan sampai keluarga kerajaan menjadi marah, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Li Longxing tergerak ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan senyum jahat, Zhao si tua itu benar-benar licik, dia rela memotong ekornya untuk bertahan hidup. Li Haoxuan mengangguk setuju, keluarga Zhao keluarga besar yang telah diwariskan selama lebih dari 3000 tahun, langkah Zhao Si dapat dikatakan sebagai pengkhianatan terhadap leluhurnya, dan dia telah direndahkan oleh dunia. Namun, langkah ini memang pintar. Bahkan jika kita ingin menghadapinya, kita harus mempertimbangkan kekaisaran. Saya tidak berani bertindak gegabah. Li Longxing berkata dengan tenang, biarkan hantu tua Zhao Si itu hidup lebih lama, dan ketika aku kembali dari kompetisi perguruan tinggi, aku akan mengambil nyawanya. Ekspresi Li Haoxuan berubah,
apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi itu? Li Longxing mengangguk berat, "Yah, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup bagiku." Li Haoxuan berpikir sejenak dan berkata, "Saya mengerti, kamu ingin mengambil kesempatan ini untuk memajukan Teng Kongjing, tetapi sebenarnya kamu tidak harus pergi. Keluarga Li saya masih memiliki beberapa harta seperti Dao Liquid, itu dapat membantumu." Li Longxing menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku punya hal lain yang harus dilakukan selain ingin maju ke alam melonjak." Li Longxing berpartisipasi dalam kompetisi perguruan tinggi kali ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga karena alasan Tan Shaomo, Tan Qianqian, dan Paman Dong. Dia ingin menemukan beberapa ramuan khusus dan mengolahnya menjadi pil untuk membantu Tan Shaomo memecahkan penyakit bawaannya. Benar-benar melepaskan simpul hati Tan Shaomo. Adapun Paman Dong, jiwanya rusak parah dan dia membutuhkan banyak cairan dao dan buah dao untuk memperbaikinya. Selain itu, dia juga perlu membantu Tan Qianqian meningkatkan kultivasinya dengan cepat, dan berusaha untuk membiarkan Qianqian melangkah ke langit secepat mungkin, untuk menghadapi krisis Pulau Dewa Laut di masa depan. Itu adalah hal-hal yang tidak dapat diberikan oleh keluarga Li. Lagi pula, keluarga Li tidak dapat berbuat banyak tentang sumber daya. "Apakah keputusanmu sudah bulat?" Li Haoxuan bertanya dengan gigih. Lagi pula, dalam kompetisi perguruan tinggi ini, Akademi Zandao dari 9 kerajaan berpartisipasi bersama, akan ada sebanyak lawan. Selain itu, ada banyak krisis di ranah rahasia Zandao. Setelah berpartisipasi, itu artinya mendekati kematian. Li Haoxuan benar-benar tidak bisa lega. Li Longxing berkata, "Kali ini, aku akan melakukan apapun yang aku inginkan." "Baiklah," lelaki tua ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi. "Demi keamanan, saya harap kamu membuat persiapan sebelum berangkat, memperbaiki beberapa pil lagi, dan menyiapkan beberapa senjata ajaib. Ini token saya, kamu bawa ke kas keluarga, dan jika ada harta yang kamu sukai, ambil saja." Setelah berbicara, Li Haoxuan mengeluarkan token dan menyerahkannya kepada Li Longxing. Itu adalah tanda leluhur keluarga Li. Dengan itu, dia dapat mengambil apa saja dari rumah harta keluarga Li. Bahkan jika Li Longxing ingin mengosongkan seluruh rumah harta, tidak ada yang berani melarang. "Terima kasih Patriark." Li Longxing mengambil token itu dan memberi hormat dengan tulus. "Anak bodoh, kita semua adalah keluarga, kenapa kamu bersikap terlalu sopan?" Li Haoxuan tersenyum. "Pergilah." Li Longxing mengangguk, dan pergi. Memasuki perbendaharaan, Li Longxing memilih sejumlah besar bahan alkimia dan beberapa senjata sihir tingkat tinggi. Setelah mengembalikan token ke Li Haoxuan, Li Longxing meninggalkan keluarga Li dan kembali ke Akademi Zandao. Ketika dia masuk, dia akan mundur untuk alkimia dan bersiap untuk kompetisi perguruan tinggi yang akan datang. Sejak dia mengunjungi inti perguruan tinggi tadi malam dan menemukan bahwa pertahanannya sangat ketat, Li Longxing menyerah pada gagasan menjelajah lagi. Bahkan Xie Mengting membawa sejumlah besar kultivator dan maju, dan semua kembali dengan sayap patah. Pada akhirnya, dia hampir kehilangan nyawa di sana. Li Longxing mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup untuk bersaing dengan Dekan Wei Feng. Tempat intinya adalah wilayah Wei Feng. Sebagai penyihir formasi super, formasi Wei Feng juga sangat kuat. Jika dia dengan gegabah masuk tanpa izin, dia hanya akan berkorban dengan sia-sia. Oleh karena itu, Li Longxing bermaksud untuk menemukan keluar setelah tingkat kultivasinya ditingkatkan lagi. Dan kompetisi perguruan tinggi berikutnya adalah kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Dia harus memahaminya dengan baik, dan berusaha untuk meningkatkan kultivasinya dengan pesat dalam kompetisi perguruan tinggi ini. Ketika dia kembali lagi, saatnya berurusan dengan Wei Feng. Waktu berlalu. Pada hari ini, langit cerah. Alun-alun di depan aula seni bela diri padat dengan orang. Ada juga kapal bangunan besar dengan sebuah bentuk aneh, seperti batu besar yang melebarkan sayapnya, berlabuh di tengah alun-alun kompetisi Akademi Zandao. Dari 9 kerajaan besar akan diadakan di alam rahasia Zandao. Salah satu dari 9 kerajaan.
Jaraknya sangat jauh, dan perlu mengandalkan senjata ajaib untuk terbang sampai ke sana. Li Longsing, Tan Qianqian, dan Tan Xiaomo berdiri dalam antrian untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Dekan Wei Feng berdiri dengan bangga di tangga, melirik orang-orang yang hadir, dan akhirnya berhenti di Li Longsing. Dia tersenyum penuh arti, dan kemudian berkata dengan suara nyaring, "Semuanya, kali ini kalian akan mewakili akademi untuk berpartisipasi dalam kompetisi Akademi 9 Kerajaan. Kalian semua adalah pahlawan akademiku, dan akademi bangga pada kalian. Dalam kompetisi besar ini, semua orang bisa mendapatkan dan memenangkan peringkat yang bagus untuk akademi." Wei Feng dengan fasih mengucapkan banyak kata penyemangat, dan akhirnya mengubah topik pembicaraan. "Oke, jangan bicara omong kosong tentang akademi ini, ayo pergi sekarang." Li Chengsun, yang bertugas memimpin tim, langsung berteriak, "Naik!" Li Longsing dan yang lainnya segera mengikuti Li Chengsun dan beberapa penatua dari Balai Penegakan Hukum berjalan menuju perahu bangunan di depan. Pada saat ini, mata Li Longsing berkilat, dan dia melihat sosok yang dikenalnya di belakang kerumunan. Dia sedikit mengernyit dan berhenti. "Ada apa Kakak Li?" Tan Qianqian bertanya dengan curiga. Li Longsing berkata sambil tersenyum masam, "Xiao Yu mengikuti." "Ah, di mana itu?" Tan Qianqian bertanya dengan heran. Sebelum pergi, dia sudah menyuruh Xiao Yu untuk tinggal di rumah dengan patuh selama ini. Li Longsing mengulurkan tangannya dan menunjuk ke belakang kerumunan. Tan Qianqian mengikuti jejaknya dan tidak bisa tertawa atau menangis. Saya melihat Xiao Yu bersembunyi di belakang seorang siswa, menyelinap ke depan. "Qianqian, kamu dan kakek naik perahu dulu, aku akan membujuknya untuk pulang," kata Li Longsing. "Baiklah, kami akan menunggumu di atas kapal." Tan Qianqian tersenyum, dan menaiki perahu bersama kakeknya terlebih dahulu. Li Longsing berdiri di sana dengan tenang, menyaksikan sekelompok instruktur dan siswa lewat. Sebentar lagi, giliran angkatan terakhir. Li Longsing menarik dari udara, teriakan terdengar, dan Xiao Yu dibawa ke depannya. Li Longsing memarahinya dengan wajah lurus, "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tinggal di rumah? Mengapa kamu mengikuti?" Xiao Yu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan genit, "Kakak, tolong bawa aku bersamamu, aku juga ingin melihatnya. Aku mendengar bahwa pemandangan negeri salju sangat indah, ribuan mil es, ribuan mil salju, aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah." Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Tidak, kali ini kita tidak pergi untuk bermain, tidak aman bagimu gadis kecil untuk pergi." Xiao Yu menarik lengan baju Li Longsing dan berkata dengan wajah sedih, "Kakak, aku benar-benar ingin pergi, tolong bawa aku berjanji untuk mendengarkanmu dan tidak membuat masalah." "Kakak, tolong," Xiao Yu berkata, dan melompat ke pelukan Li Longsing, bergantung padanya, memeluknya erat-erat, dan menolak untuk melepaskannya. Li Longsing berpikir sejenak, dan mengangguk dengan senyum masam, "Oke, aku akan membawamu." "Ya kakak, terima kasih, kamu sangat baik padaku." Xiao Yu bersorak gembira, dan dengan cepat mencium wajah Li Longsing dengan mulut kecilnya, membuatnya ngiler. "Oke, jangan main-main, aku akan membawamu naik." Li Longsing tersenyum tak berdaya, mengambil Xiao Yu, dan berjalan menuju gedung. Murid penegak hukum yang bertugas menjaga hanya melirik Xiao Yu dan tidak banyak bicara. Bangunan besar seperti batu yang melebarkan sayapnya ini memiliki 3 lantai. Dia diperintahkan untuk tinggal di lantai tengah, dan Li Chengsun serta orang lain yang bertanggung jawab memimpin tim tinggal di lantai tertinggi. Setelah Li Longsing membawa Xiao Yu ke kamarnya, dia menemukan bahwa kamarnya cukup besar. Jadi dia merekrut seorang murid dari Balai Penegakan Hukum dan memintanya untuk mengundang Tan Xiaomo datang ke sini bersama Tan Qianqian. Murid-murid Balai Penegakan Hukum diperintahkan untuk pergi. Semua orang tahu bahwa Li Chengsun memandang Li Longsing berbeda, jadi mereka tidak berani mengabaikannya. Tidak lama kemudian Tan Xiaomo dan Tan Qianqian tiba, bangunan itu berguncang sedikit dan perlahan-lahan dikosongkan. Kapal bangunan adalah senjata sihir terbang khusus. Karena harganya yang mahal, bahkan kerajaan Yan Agung hanya memiliki 2 kapal.
Salah satunya didedikasikan untuk keluarga kekaisaran, dan yang lainnya adalah kapal terbang yang sedang ditunggangi Li Longsing dan yang lainnya. Setiap kali Fei Peng terbang, ia perlu mengonsumsi banyak batu roh. Oleh karena itu, hanya kompetisi besar perguruan tinggi setiap 3 tahun akan dimulai. Saat Fei Peng lepas landas, semburan cahaya menyilaukan berkedip tanpa henti, dan rune aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di lambung kapal. Segera, rune itu membentuk perisai besar, membungkus seluruh bangunan dengan erat. Perisai ini tidak hanya memiliki pertahanan yang luar biasa, tetapi jika dalam bahaya, ia juga akan meluncurkan serangan yang tidak kalah dari kultivator di langit. Di sekeliling bangunan kapal, ada bendera yang berkibar. Di bagian depan, pola pisau dan pedang yang bersilangan terlihat seperti aslinya. Di sisi lain, nyala api yang mengamuk. Itu adalah simbol Akademi Zandao Kerajaan Yan. Pada saat ini, suara agung menggelegar di telinga semua orang. Semuanya, perjalanan ke negara salju ini akan memakan waktu 4 hari. Selama waktu itu, saya harap semua orang akan mengamati ketertiban dan tidak berlarian. Selain itu, perkelahian dan gangguan dilarang di gedung dan kapal. Jika terjadi, mereka akan dihukum berat. Jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat memberitahu murid penegak hukum terdekat dan membiarkan mereka menanganinya. Setelah berbicara tentang hal-hal yang perlu diperhatikan, suara itu berangsur-angsur menghilang. Li Longsing mengeluarkan sejumlah besar pil dari cincin penyimpanan dan membagikannya kepada Tan Qian dan yang lainnya. Ada ramuan yang memulihkan energi dengan cepat dan ramuan detoksifikasi tingkat tinggi. Saat itu, akan berguna saat mereka pergi ke alam rahasia jalan pertempuran. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Longsing dan yang lainnya berlatih bersila di dalam ruangan. Xiao Yu, di sebelah Li Longsing, juga mulai berlatih dengan mata tertutup. Setelah sebatang dupa, seorang petapa berjubah hitam diam-diam naik ke lantai 3, dorong pintu penatua Balai Penegakan Hukum, dan menyelinap masuk. Bawahanku memberi penghormatan kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Penatua menutup pintu dengan erat dan segera berlutut, membungkuk dengan hormat. Petapa berjubah hitam itu mengangkat tudungnya, memperlihatkan wajah tampan. Itu adalah pangeran ketiga kerajaan Yan, Pangeran Long Xingyao yang sekarang. Long Xingyao duduk di kursi dengan sembarangan, melambaikan tangannya, bangun dan bicara. Tetua itu segera bangkit, menyekat tangannya dengan santai, dan seketika berubah menjadi wajah yang sama sekali berbeda. Wajahnya dipotong dengan pisau dan kapak, dan ekspresinya ganas, dan cahaya dingin seperti ular berbisa keluar dari mata segitiga kecil itu. Jika Li Longsing ada di sini, dia akan dapat mengetahui secara sekilas bahwa orang ini adalah leluhur keluarga Zhao, yaitu Zhao Xi. Bagaimana masalah yang saya minta Anda lakukan? Kembali ke Yang Mulia, saya diam-diam telah menghubungi 4 tetua aula penegakan hukum, ditambah lebih dari 30 guru dan siswa, dan mereka semua setuju. Begitu Anda memasuki ranah rahasia pertempuran Dao, kita akan bekerja sama untuk membunuh Li Longsing. Long Xingyao tersenyum, oke, sangat bagus, selama kamu menyelesaikan misi, aku akan memberimu banyak hadiah. Yang Mulia jangan khawatir, bawahan yang membantu Anda kali ini, mereka semua adalah elit yang terbaik, begitu semua orang bersama-sama dan memberikan pukulan fatal pada Li Longsing pada saat kritis, anak itu pasti akan mati. Membunuhnya dengan cepat. Yah, aku sangat lega menangani urusanku, ingat, kamu tidak boleh mengungkapkan identitasku. Bawahan ini mengerti. Long Xingyao puas dan mengangguk, memasang kembali kerudungnya, dan meninggalkan ruangan. Agar berhasil membunuh Li Longsing, kali ini Long Xingyao berpura-pura menjadi siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi dan bergabung dengan tim itu sendiri. Zhao Xi juga membunuh seorang penatua secara diam-diam, dan mengubah penampilannya menjadi penampilan penatua itu dan bercampur. Jika mereka tidak bisa membunuh Li Longsing dengan tangan mereka sendiri, kedua orang ini akan selalu khawatir. Tidak ada kata-kata sepanjang jalan. 4 hari kemudian, kapal pembangun berhasil tiba di tempat tujuan, yaitu negeri salju. Negeri salju terletak di ujung paling utara Yaozu,
dan iklimnya sangat dingin. Mendorong pintu terbuka, apa yang dilihat Li Longsing dan yang lainnya adalah negeri ajaib utara yang luar biasa indah. Ribuan mil es, ribuan mil salju. Bumi ditutupi dengan perak, seolah-olah ditutupi dengan kain putih besar. Tidak jauh dari sana, istana megah Wei Wei berdiri tegak di puncak gunung yang tertutup salju. Ibu kota negara salju telah tiba. Oh, ibu kota negara salju sangat indah. Iya, semua bangunannya seperti pahatan es. Aku berasal dari tempat musim panas yang terik di Tenggara. Aku belum pernah melihat salju yang begitu lebat, itu seperti bulu angsa, terbang dan berkibar. Dalam sekejap, seruan yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan menakjubkan negeri salju di depan mereka. Di sini, salju beterbangan, dan keindahannya terlalu indah. Bagi sebagian orang dari tempat-tempat yang panasnya, hal itu sungguh ajaib. Semuanya, kita akan mendarat di halaman selamat datang di negara salju nanti. Saya harap semua orang mematuhi perintah, jangan membuat suara keras, dan memprovokasi benar dan salah sesuka hati. Pada saat ini, peringatan Li Chengsun terdengar di telinga semua orang. Segera, kapal bangunan besar itu perlahan mendarat di lapangan besar. Di sini, itu adalah rumah penyambutan yang digunakan negara salju untuk menyambut Dabi dari Sekolah Peperangan 9 Kerajaan. Segera, seorang lelaki tua dengan setelan bulu muncul dengan beberapa pengikut. Haha, semuanya selamat datang. Orang tua itu adalah Sueling, pelayan ketiga rumah sakit Yingbin. Silakan ikut denganku, aku akan mengatur tempat untukmu. Pria tua itu tersenyum dan mengepalkan tinjunya pada Li Chengsun. Aku minta maaf penjaga Sue. Li Chengsun mengembalikan hadiah itu dan membawa semua orang ke istana tidak jauh. Halaman Yingbin terdiri dari 12 istana. Setiap istana menempati area yang luas dan dapat menampung ribuan orang. Li Longsing dan yang lainnya diatur di istana ketujuh. Saat menata istana, itu juga sangat istimewa. Itu didasarkan pada peringkat kompetisi perguruan tinggi di masa lalu. Dalam kompetisi terakhir di antara 9 perguruan tinggi, Yan Guo menduduki peringkat ketiga dari bawah, jadi kali ini, istana ketujuh diatur. Dan beberapa kursi pertama ditempati oleh orang-orang dari perguruan tinggi peringkat teratas. Setelah memasuki istana, Sueling membantu semua orang mengatur tempat tinggal mereka. Li Longsing diberi sayap independen sebagai instruktur Akademi Alkimia. Dekorasi interiornya sangat mewah, dan ada juga wanita negeri salju yang cantik, menjaganya dengan hormat. Budak Sue Huair memberi penghormatan kepada tuannya. Melihat Li Longsing, wanita itu segera berlutut dan memberi hormat kepada Li Longsing. Li Longsing melambaikan tangannya, pergilah, aku tidak membutuhkan siapapun untuk menungguku. Ah, Puan, tolong jangan mengusir para pelayan. Kulit Sue Huair berubah drastis, dan dia segera bersujud pada Li Longsing, memohon dengan getir. Li Longsing mengerutkan kening, jangan salah paham, aku tidak membencimu, aku hanya tidak ingin diganggu. Mendengar kata-kata Li Longsing, Sue Huair menangis, Tuan, sejujurnya, pelayan ini diatur oleh pelayan ketiga untuk melayani Anda di sini, jika Anda mengusir saya dan petugas ketiga mengetahuinya, dia akan memukuli saya sampai mati. Apalagi yang terjadi? Li Longsing terkejut. Sue Huair mengangguk berat, meletakkan kepalanya di tanah, dan terisak sedih, ya, peraturan di negara salju kita sangat ketat. Jika seorang pelayan tidak dapat memuaskan tuannya, maka keberadaannya tidak ada nilainya, dan dia akan dibunuh. Puan, tolong bantu aku dan jangan mengusirku. Li Longsing menghela nafas ketika dia melihat Sue Huair yang menangis. Oke, kamu akan tinggal, tetapi ingat, ketika saya sedang berlatih, jangan mengganggu saya. Pelayan akan mematuhi perintah, dan pelayan harus patuh dan tidak akan mengganggu Anda Tuan. Sue Huair tersenyum di antara air matanya. Setelah selesai berbicara, Sue Huair berjalan ke sudut dinding dengan ringan, dan berdiri di sana seperti boneka, tidak bergerak. Li Longsing mengabaikannya, melompat ke tempat tidur, dan berlatih bersila. Besok akan menjadi pembukaan alam rahasia ranah pertempuran,
dia harus mengisi ulang energinya dan mempertahankan keadaan yang baik. Tempat tinggal Tan Qianqian adalah area siswa. Tidak lama setelah memasuki ruangan, Xiaoyu berteriak-teriak keluar untuk melihat pemandangan salju. Tan Qianqian juga merasa gatal, meraih tangan Xiaoyu, meninggalkan ruangan, dan pergi ke halaman luar. Halamannya penuh dengan pohon pinus berduri yang tahan dingin, yang terlihat seperti manusia salju yang besar di bawah penutup kepingan salju. Tanah ditutupi dengan kepingan salju tebal, sebening kristal, memancarkan semburan lingkaran cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Iklim negara salju sangat aneh. Meski turun salju lebat, masih ada matahari seperti bola api besar yang menggantung di langit. Hehe, kakak Qianqian, apakah kita akan membuat manusia salju? Xiaoyu terkikik genit, melepas sepatu botnya, dan menginjak salju dengan kaki telanjang. Berlari liar di salju, meninggalkan jejak kaki yang jelas. Oke, mari kita bandingkan dan lihat siapa yang bisa membuat manusia salju yang lebih besar. Tan Qianqian juga melepas sepatu botnya dan berjalan di atas salju dengan kepolosannya yang seperti anak kecil. Melihat ini, Xiuer menjadi cemas. Ah, Nona, mengapa Anda melepas sepatu bot Anda di hari yang begitu dingin ini? Pakailah kembali. Setelah berbicara, Xiuer mengambil sepatu botnya dan dengan cepat mengejarnya. Haha, tidak apa-apa, Xiuer, tetaplah diam untuk saat ini. Aku akan kembali setelah bermain dengan Xiaoyu sebentar. Setelah Tan Qianqian selesai berbicara, dia dan Xiaoyu membuat manusia salju secara terpisah. Segera, dua manusia salju besar berdiri di halaman. Haha, kakak Qianqian, bukankah manusia salju yang kamu buat terlalu jelek? Kelihatannya seperti beruang besar. Melihat manusia salju yang dibuat oleh Tan Qianqian, Xiaoyu terkikik genit. Aku malu mengatakan bahwa manusia saljumu juga jelek. Lihat, kamu bahkan tidak bisa membedakan antara hidung dan matanya. Tan Qianqian tersenyum dan menggaruk hidung Xiaoyu. Keduanya terus tertawa genit, dan suara mereka terdengar jauh, renyah dan manis, seperti mutiara yang jatuh di piring batu giok. Tan Qianqian melihat dengan saksama, dan sedikit mengernyit, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, meraih tangan Xiaoyu, dan berjalan menuju kamar tempat tinggalnya. Di gerbang halaman, sekelompok orang berdiri. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20-an, mengenakan jubah musang mewah dengan sulaman 5 naga emas di atasnya, seperti aslinya. Menilai dari pakaiannya, dia seharusnya menjadi anggota keluarga kerajaan salju. Namun, ekspresi orang ini sangat tidak menyenangkan Tan Qianqian. Pria muda itu tidak hanya menatapnya dengan mata cerah, tetapi juga memiliki garis air liur yang menggantung di sudut mulutnya. Tan Qianqian, Xiaoyu, dan Xiuer memasuki ruangan, dan segera menutup pintu dengan keras. Di luar halaman, pemuda itu sudah gila, dan berhenti untuk melihat ke halaman dengan obsesif, seolah-olah ketiga jiwa dan 6 jiwa telah dibawa pergi oleh Tan Qianqian. Pangeran keempat, bangun. Pada saat ini, orang kepercayaannya melambaikan tangannya. Baru pada saat itulah pemuda itu sadar, dan bergumam dengan mata kabur, cantik, sangat indah. Meskipun negara salju kita dikenal sebagai awan keindahan, dibandingkan dengan keindahan itu sekarang, mereka semua vulgar. Kata-kata jatuh, Pangeran keempat Suehui melangkah menuju halaman. Pangeran keempat, kemana kamu pergi? Orang kepercayaan itu buru-buru mengikuti. Suehui menunjuk ke tempat tinggal Tan Qianqian. Aku ingin bertanya, siapa nama wanita cantik itu? Mendengar itu, orang kepercayaannya mengerti, apakah Anda tertarik padanya? Suehui mengangguk berat, ya, aku tidak mengerti bagaimana rasanya jatuh cinta pada pandangan pertama sebelumnya, tetapi hari ini aku sangat mengerti bahwa jika dia mau, pangeran ini akan menikahinya sebagai istrinya, sehingga dia dapat menikmati kejayaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Setelah selesai berbicara, Suehui mempercepat, berjalan di atas salju dengan mata panas. Segera, Suehui mengarahkan tangannya ke pintu Tan Qianqian. Pergi ketuk pintunya dan suruh dia keluar. Perintah Suehui. Orang kepercayaan itu segera mengangkat tangannya dan mengetuk pintu. Tan Qianqian di ruangan itu sedikit mengernyit, dan bertanya dengan tidak senang, siapa? Gadis, pangeran keempat ingin bertemu denganmu, tolong buka pintunya.
Aku tidak kenal pangeran keempat manapun, pergilah. Kata Tan Qianqian ragu-ragu dan menolak. Tentu saja dia bisa menebak bahwa pangeran keempat adalah pemuda yang baru saja berdiri di luar halaman, mengawasinya ngiler. Bagaimana mungkin orang seperti itu dibiarkan masuk sendiri? Mendengar kata-kata Tan Qianqian, wajah pangeran keempat tenggelam, dan dia memberi perintah tanpa ragu, aku tidak tahu bagaimana menyanjungmu, dobrak pintu itu untukku. Ah! Pangeran keempat, ini bukan langkah yang tepat untuk murid perbandingan. Orang kepercayaan itu terkejut, dan dengan cepat membujuk. Pangeran keempat, tolong pikirkan lagi, jika masalah ini menjadi serius, itu mungkin mempengaruhi negara Sue dan negara Yan kita. Plak, Sue Hui menamparkan orang kepercayaannya ke tanah, dan berkata dengan tajam, anjing, ku ingin mengajariku apa yang harus aku lakukan. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah bawahan lainnya, banting pintu itu untukku segera. Dan bawa wanita itu keluar untuk menemuiku. Ya, pangeran keempat. Dengan pelajaran yang dipetik sebelumnya, orang-orang lainnya tidak berani mengabaikan, dan maju satu demi satu, menggedor pintu. Ada ledakan, dan pintunya pecah. Dengan senyum jahat di wajahnya, Sue Hui masuk ke dalam rumah. Apa yang kamu lakukan? Tan Qianqian maju selangkah, melindungi Xiao Yu dan Siwer di belakangnya, dan bertanya dengan tajam. Haha, apa yang aku lakukan? Sue Hui tersenyum dan berkata dengan arogan, pangeran ini jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, sekarang, kamu segera mengikutiku kembali, pangeran ini ingin menikahimu, biar kamu menjadi wanitaku. Tak tahu malu. Mendengar itu, Tan Qianqian tidak bisa menahan gemetar karena marah. Dia tidak berharap Sue Hui menjadi begitu murahan, untuk mengatakan kata-kata bertele-tele begitu mereka bertemu. Haha, tidak tahu malu. Kamu salah, ini hanyalah temperamen pangeran yang sebenarnya. Jika aku menyukainya, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Berbeda dengan orang-orang kerajaan Yan, yang suka menutupi semua yang dilakukan. Sue Hui tertawa, melangkah maju, dia hendak meraih tangan batu giok Tan Qianqian dan membawanya pergi. Keluar, Tan Qianqian memarahi, dan melambaikan tangan gioknya. Bentak, suara jernih bergema di ruangan itu. Kamu berani memukulku. Sue Hui mengangkat tangannya untuk menutupi pipinya yang merah dan bengkak karena tidak percaya, dan meraung marah pada Tan Qianqian. Sebagai pangeran keempat negeri salju, putra tercinta ratu negeri salju, dia tidak pernah ditampar mukanya di depan umum. Pertama kali, sombong, beraninya kau mempermalukan pangeran keempat kami. Melihat hal ini, semua bawahan langsung melangkah maju dengan marah. Tan Qianqian berkata dengan dingin, segera keluar dari kamarku, kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Haha, bagus, sangat bagus, kau punya kepribadian, aku menyukainya. Tunggu aku, pangeran ini tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Setelah mengatakan itu, Sue Hui berbalik dengan tegas dan berjalan menuju pintu. Dia menilai dari tamparan Tan Qianqian bahwa Tan Qianqian tidak lemah dalam pertempuran. Jika dia menggunakan kekuatan, dia bahkan bisa membengkokkan besi. Dia ingin kembali dan mencari seseorang, langsung menangkap wanita bodoh ini. Ketika saatnya tiba, Tan Qianqian harus tunduk dengan patuh. Trik ini, dia coba ratusan kali sebelumnya. Banyak wanita cantik di negara bersalju semuanya ditangani olehnya dengan trik ini. Jika dia tidak mengikuti, maka pangeran akan berjuang keras. Demi reputasinya sendiri, dia hanya bisa dengan patuh menerima takdirnya. Melihat Sue Hui pergi dengan semua orang, kulit Tan Qianqian tenggelam, dan dia berkata kepada Siwer, Siwer, pergi dan beritahu Kakak Li tentang ini segera. Dia berhenti dan menggelengkan kepalanya sedikit, itu saja, ayo pergi cari Kakak Li, jika ada Kakak Li, orang-orang itu tidak akan berani melakukan apapun pada kita. Setelah berbicara, Tan Qianqian membawa Xiao Yu dan Siwer pergi dengan tergesa-gesa, dan berjalan menuju area pengajaran tempat tinggal Li Longsing. Hanya di sisi Li Longsing Tan Qianqian bisa merasa aman dan nyaman. Selain itu, Sue Hui, setelah meninggalkan kamar Tan Qianqian, dia segera berbelok dan berlari menuju Ups. Sebelum datang ke kamar terpencil, dia mengetuk pintu. Siapa? Segera, seorang pria berjubah hitam membuka pintu. Melihat Sue Hui datang, dia langsung menyambut mereka dengan antusias. Hei, saudara Sue Hui, ada apa dengan wajahmu? Pria berjubah hitam itu melihat cetakan tamparan di wajah Sue Hui, dan terkejut.
Suehui berkata dengan getir, "Diam, dalam perjalanan untuk menemukanmu barusan, aku bertemu dengan seorang pelacur dan dialah yang memukuliku." Suehui menjelaskan secara singkat penampilan Tan Qianqian, lalu menatap pria berjubah hitam itu, dan bertanya, "Anda adalah pangeran dari kerajaan Yan, Anda memiliki banyak informasi, Anda harus mengenal wanita itu." Li Longxing punya teman baik. Setelah memikirkannya, Long Xingyao berkata dengan tenang, "Tentu saja aku mengenalnya. Dia adalah murid batin Akademi Zandao, bernama Tan Qianqian." Suehui bertanya dengan getir, "Lalu apa identitas dan latar belakangnya?" Mencibir, "Apa latar belakangnya? Dia hanya dari keluarga kecil wali kota." Suehui mengerutkan kening, "Kamu tidak berbohong padaku, kan? Wanita itu memiliki temperamen yang baik, dia seharusnya tidak berasal dari latar belakang biasa." Long Xingyao menggelengkan kepalanya, "Kamu salah, wanita itu benar-benar tidak memiliki latar belakang yang besar, hanya saja." "Hanya apa?" Long Xingyao menjawab, "Dia baik-baik saja, tetapi tunangannya tidak sederhana, dia adalah anggota Akademi dan Dao. Instruktur juga seorang alkemis peringkat 4. Suehui buru-buru bertanya, "Lalu bagaimana kekuatan tunangannya?" Long Xingyao menjawab, "Belum lama ini dia melangkah ke surga ke-9 dari alam transenden." Setelah itu, dia diam-diam menambahkan di dalam hatinya, "Maka Li Longxing memang hanya berada di tingkat ke-9 dari alam transenden, saya tidak berbohong." Tapi begitu anak ini mengungkapkan latar belakangnya, itu akan sangat menakutkan. Suehui diam-diam menghela nafas lega, dan berkata dengan jijik, "Itu hanya alam transenden belaka, dan mudah bagiku untuk menghadapinya." Setelah selesai berbicara, dia mengubah topik pembicaraan, memandang Long Xingyao dengan senyum cabul dan berkata, "Yang mulia, saya telah jatuh cinta dengan Tan Qianqian itu dan ingin menikahinya sebagai selir saya. Apakah Anda keberatan?" Long Xingyao menggelengkan kepalanya tanpa ragu, "Kakak Suehui, kamu bisa melihatnya, apakah itu keberuntungannya? Apa lagi yang bisa kukatakan?" Setelah selesai berbicara, dia berpura-pura khawatir, dan membujuk dengan sungguh-sungguh, "Tapi saya menyarankan Anda untuk melupakannya, tunangannya tidak mudah." Suehui tertawa dan memotongnya, "Haha, saudaraku, jangan terlalu khawatir, itu hanya alam transenden. Jadi kenapa jika dia adalah seorang alkemis tingkat 4? Ini adalah negara salju saya, dan dia tidak tahan berlari liar di sini." Kakak Suehui benar-benar mendominasi. Long Xingyao mengangkat ibu jarinya. "Hatiku berbunga-bunga dengan sukacita." Dia khawatir tentang cara membunuh Li Longxing, tetapi dia tidak menyangka kesempatan akan datang secepat ini. Dia sangat paham dengan situasi di negara salju. Sueli, ratu negara salju saat ini, memiliki total 5 putra. Di antara mereka, pangeran keempat Suehui adalah yang paling dicintai. Jika Suehui dan Li Longxing berhadapan, maka pasti ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. "Haha, saudara Xingyao, aku akan datang kepadamu setelah aku menyelesaikan masalah dengan wanita itu." Suehui tiba-tiba bangkit, mengambil semua bawahannya, dan pergi dengan tidak sabar. Bodoh. Melihat kepergian Suehui, Long Xingyao mencibir dan menggelengkan kepalanya. Suehui memiliki hubungan yang baik dengannya sejak mereka masih muda, dan dia mengundang Suehui untuk datang ke sini kali ini. Tujuannya adalah untuk berdiskusi dengan Suehui. Setelah memasuki ranah rahasia pertempuran Dao, mereka akan berurusan dengan Li Longxing bersama pada saat itu. Long Xingyao menutup pintu dengan santai, semburan tawa puas bergema di ruangan itu. Suehui meninggalkan istana, dan segera memberi perintah tanpa ragu, "Pergi dan beritahu Komandan Fang dan Komandan Darah, bahwa pangeran diganggu oleh orang-orang kerajaan Yan, dan biarkan mereka segera membawa seseorang ke sini. Orang kepercayaan harus menurut, dia tidak berani mengabaikan," dan pergi dengan tergesa-gesa. Suehui memandangi istana di depannya, dan tersenyum sinis, "Haha, Jalang, beraninya kau menamparkan wajah pangeran ini di depan umum, aku akan membuatmu membayar dengan darah malam ini." Segera, sekelompok orang datang dengan kekuatan besar. Pemimpinnya adalah dua pria kuat yang memancarkan aura menakutkan. Itu adalah dua jenderal yang cakap di bawah komando Ibu Suri, Komandan Fang dan Komandan Darah. Bawahan memberi hormat kepada Pangeran keempat. "Ah, Pangeran keempat, apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang memukul pipimu? Berhenti bicara omong kosong, ikut aku dan tangkap pelakunya."
Sue Hui bergegas masuk lebih dulu. Bang! Sue Hui menendang pintu dengan kasar. Rumah itu kosong. Di mana orang-orang itu? Kemana mereka pergi? Teriak Sue Hui dengan marah. Pangeran keempat, bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Komandan Fang melangkah maju dan bertanya dengan bingung. Sue Hui berkata dengan getir, baru saja, aku sedang mencari teman untuk bermain, dan aku bertemu dengan seorang wanita di jalan. Aku mengobrol dengannya dengan santai, tapi aku tidak menyangka dia akan menamparku secara langsung. Setelah selesai berbicara, dia mengalihkan pandangan kedua panglima itu dengan tegas berkata, "Dua panglima, beritahu saya, apakah itu mengganggu, bisakah saya melepaskannya dengan mudah?" Tentu saja tidak. Kedua panglima itu menjawab serempak. Namun, mereka diam-diam memfitnah tanpa henti di dalam hati mereka. Sue Hui, dia khawatir itu tidak sesederhana obrolannya, harusnya dia menunjukkan sifat aslinya, ditolak cewek lain, dan akhirnya ditampar, itulah yang pantas dia dapatkan. Namun, sebagai pemimpin negara salju, mereka berdua secara alami tidak berani berbicara dan tidak menghormati pangeran keempat. Sue Hui melambaikan tangannya, temukan untukku segera, bahkan jika kalian mencari di seluruh istana, kalian harus menemukan jalang bernama Tan Qian itu. Ya, pangeran keempat. Bawahan yang datang berteriak dengan keras, mengapa kalian semua berdiri di sana dalam keadaan linglung? Mengapa kalian tidak segera pergi mencari? Ratusan tentara negara salju dengan cepat bubar dan mulai mencari. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan pakaian musang berlari terengah-engah, dan membungkuk kepada Sue Hui, saya memberi hormat kepada pangeran keempat. Kamu, Sue Hui mengangkat alisnya. Pria tua berpakaian musang dengan cepat menjawab, Sue Ling adalah pelayan ketiga Akademi Yingbin. Bolehkah saya bertanya mengapa pangeran keempat ada di sini? Sue Hui berkata dengan kejam, saya ingin menemukan jalang bernama Tan Qian, Anda harus mengirim seseorang untuk mencarinya segera, jika Anda tidak dapat menemukannya dalam setengah batang dupa, datang dan temui saya. Temukan seseorang. Kulit Sue Ling berubah drastis, dan dia bergegas ke tempat tinggal Li Chengsun. Li Chengsun adalah pemimpin tim kali ini, dan dia pasti bisa membantunya, sangat mudah untuk menemukan Tan Qian. Sue Hui memimpin orang untuk mencari di sini, yang secara alami membuat khawatir orang-orang yang tinggal di sini. Banyak siswa mendorong pintu terbuka dan keluar, memandangi tentara negara Sue yang berisik di depan mereka, menunjuk dan berdiskusi satu setelah lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pangeran keempat kerajaan Sue berusaha keras? Sepertinya aku pernah mendengar bahwa mereka sedang mencari seseorang. Siapa yang mereka cari? Aku tidak jelas mendengar itu. Sue Hui berdiri di sana dengan wajah pucat, menunggu berita. Tidak lama kemudian, Sue Ling bolak-balik, dan berkata kepada Sue Hui, Pangeran keempat, bawahanku telah mengetahui bahwa siswa bernama Tan Qian pergi ke area pengajaran belum lama ini. Sebelumnya, Tan Qian membawa Xiao Yu dan Xiu ketika Sue pergi, anak buah Sue Ling kebetulan melihatnya. Pergi ke area pengajaran. Sue Hui melambaikan tangannya, memimpin kerumunan ke area pengajaran dengan agresif. Pangeran ketiga, apakah Anda ingin bawahan memberitahu Wakil Presiden Li terlebih dahulu? Sue Ling bertanya ragu-ragu. Sue Hui memelototinya, katakan padanya apa? Tidakkah menurutmu pangeran ini tidak cukup malu? Sue Hui meraung marah, dan berkata dengan tajam, ketika semua orang melihat jalang itu nanti, segera tangkap dia, siapapun yang berani menghentikanku akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang bergegas ke area pengajaran. Melihat ini, seorang murid dari Balai Penegakan Hukum buru-buru mengambil langkah maju, menghalangi jalan mereka, maaf, ini. Keluar, Sue Hui menendangnya ke tanah dengan keras, memimpin kerumunan untuk terus berlari liar. Berdiri di halaman pengajaran, Sue Hui berteriak, Tan Qian, keluar. Di istana tidak jauh, Tan Qian sedang duduk bersama Li Longxing, membicarakan tentang apa yang terjadi sebelumnya. Mendengar raungan Sue Hui, ekspresi Tan Qian berubah, Kakak Li, pria tak tahu malu itu ada di sini. Li Longxing bangkit, menepuk pundaknya dengan ringan dan berkata, jangan khawatir, aku akan keluar dan menyuruhnya pergi. Tan Qian berpikir sejenak. Dia dengan cepat bangkit dan meraih lengannya dan berkata, Kakak Li, sebaiknya aku pergi bersamamu. Ketika saatnya tiba, aku akan meminta maaf padanya dan berharap masalah besar ini bisa menjadi kecil.
Dia takut Li Longxing akan menjadikan masalah ini menjadi masalah besar, dan Dewan Salju tidak akan menguntungkan Li Longxing. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Li Longxing menyela, "Kamu tidak melakukan kesalahan, mengapa kamu harus meminta maaf padanya? Dia yang seharusnya meminta maaf padamu, kamu tunggu saja di sini, aku akan memintanya untuk bersujud kepadamu dan meminta maaf." "Kakak Li, jangan jadikan ini masalah besar," desak Tan Qianqian dengan prihatin. "Jangan khawatir." Li Longxing tersenyum dan melangkah keluar dari istana. Pada saat ini, Sue Hui berteriak keras, "Tan Qianqian, jalang, keluar dari sini." Krek, Sebelum dia selesai berbicara, tepuk tangan meriah tiba-tiba bergema di seluruh halaman. Sue Hui bergetar dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketujuh lubang berdarah, dan pipi di kedua sisi bengkak, membentuk kontras yang tajam. Karena kejadian itu terjadi begitu tiba-tiba, kedua komandan di samping Sue Hui tidak punya waktu untuk bereaksi. "Anjing siapa ini yang lepas? Menggonggong berisik di sini." Li Longxing berdiri di tangga, menatap Sue Hui yang jatuh ke tanah, dan berkata dengan senyum jahat. Mendengar itu, Sue Hui tidak bisa menahan amarahnya sehingga dia melompat dari tanah, menatap pemuda berjubah putih di depannya, dan berkata dengan tajam, "Sialan, kamu berani memukulku." Matanya menjadi dingin, dan tanpa basa-basi lagi, dia menamparnya di udara lagi. "Sombong, berani, berhenti." Komandan Fang dan Komandan Dara akhirnya sadar, dan menyerang Li Longxing pada saat bersamaan. Dengan keras, tamparan energi Li Longxing menghilang di udara. "Nak, aku tidak peduli siapa kamu, cepat berlutut dan bersujud kepada Pangeran keempat untuk meminta maaf, jika tidak, kamu pasti akan mati malam ini. Segera berlutut, jangan paksa kami melakukannya." Li Longxing mengabaikan mereka berdua, tetapi menatap langsung ke Sue Hui dan berkata, "Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup, segera bersujud kepada Qianqian dan meminta maaf padanya, jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya." "Ahaha, apakah kepalamu diterbentur? Dan kau masih ingin pangeran ini meminta maaf padanya?" Sue Hui balas tertawa dengan marah. Li Longxing berkata dengan dingin, "Aku hanya akan mengatakannya sekali. Haha, bahkan jika kau mengatakannya 1000 kali, sangat tidak mungkin bagiku untuk meminta maaf kepada wanita jalang itu. Juga, malam ini pangeran ini, akan menghancurkanmu dan wanita jalang itu." Sue Hui berkata dengan marah, dan memerintahkan kedua komandan, "Jangan lakukan dulu." Komandan Fang melambaikan tangannya yang besar, "Ayo pergi bersama-sama, bunuh dia." Semua tentara hendak menerkamnya. "Hentikan semuanya." Pada saat ini, suara agung menggelegar, menggetarkan gendang telinga semua orang. Li Chengsun bergegas maju dengan sejumlah besar tetua dan murid Balai Penegakan Hukum, menghalangi Komandan Fang dan yang lainnya. "Wakil Presiden Li, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin menjadikan negara Sue kita sebagai musuh?" Komandan Fang bertanya dengan tajam. Kulit Li Chengsun menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Kalimat ini harus diucapkan oleh lelaki tua itu. Izinkan saya bertanya mengapa Anda membawa banyak orang ke sini larut malam. Apakah menurut Anda kerajaan Yan mudah untuk menggertak?" Komandan Fang mendongak dan tersenyum, "Wakil Presiden Li, jangan membuat masalah. Apakah Anda tahu apa yang dilakukan siswa dan pengajar Anda terhadap pangeran keempat kami?" Mata Li Chengsun tertuju pada Sue Hui, dan ekspresinya segera berubah. Saat ini pipi Sue Hui bengkak, seperti kepala babi, sangat lucu dan menarik perhatian. "Siapa yang melakukannya?" Li Chengsun meraung marah, mengalihkan pandangannya ke instruksi. Tanpa diduga, hal seperti itu terjadi tidak lama setelah semua orang pindah ke rumah sakit penyambutan, paru-paru Li Chengsun hampir meledak. "Itu aku." Li Longxing melangkah maju dan berdiri di depan Li Chengsun. "Hei, kenapa kamu, leluhur kecil lagi?" Jantung Li Chengsun berdetak kencang. Sungguh tidak akan begitu mudah malam ini. Siapakah Li Longxing? Itu tipikal orang gila tanpa hukum. Di aula seni bela diri di masa lalu, Li Longxing tidak ragu untuk melindungi Tan Qianqian, dan menginjak-injak Liu Yanran dan Liu Chuanfeng sampai mati di tempat. Belakangan,
keluarga Liu dan Liu datang ke Xingxi untuk menanyakan tentang kejahatan mereka secara agresif, dan 8 kultivator tinggi menyerang bersama, tetapi juga dibunuh secara paksa oleh Li Longxing. Izinkan saya bertanya, siapa yang berani memprovokasi orang seperti itu? Jika orang lain melakukan kejahatan malam ini, Li Chengsun pasti tidak akan mengatakan sepatah kata pun, menamparkan pria itu, dan kemudian membuatnya berlutut di hadapan pangeran keempat untuk meminta maaf. Hal-hal besar berubah menjadi hal-hal kecil. Namun, pihak lain adalah Li Longxing, jadi Li Chengsun tidak berani melakukan itu. Dia takut jika dia menangani sesuatu dengan tidak adil, Li Longxing akan marah dan langsung membunuhnya. Bukan tidak mungkin, karena kekuatan Li Chengsun sedikit lebih rendah dari Hu Jingde yang sudah mati. Tidak sulit bagi Li Longxing untuk membunuhnya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Li Chengsun merasa kepalanya sakit, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Melihat Li Chengsun masih belum bisa mengambil keputusan, Komandan Fang langsung mengerutkan kening karena tidak senang, dan berkata dengan tajam, "Wakil Presiden Li, ada apa denganmu? Bukankah hanya 2 orang di bawah komandomu yang melakukan kejahatan? Biarkan saja mereka berlutut kepada pangeran keempat bersujud dan minta maaf." Pemimpin garis keturunan dengan cepat menggemakan kata-kata, "Ya, biarkan kedua orang itu meminta maaf kepada pangeran keempat dengan cepat, jika tidak, kita akan pertumpahan darah di istana ini malam ini." Li Chengsun meraung, "Diam." Setelah selesai berbicara, dia memandang Sui Hui dan berkata, "Pangeran keempat, adalah kesalahan kami bahwa orang-orang kami memukulmu, biarkan saya meminta maaf kepada Anda atas nama mereka." Karena Li Longxing tidak bisa diperintah, dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Semoga ini bisa diselesaikan. Tanpa diduga, Sui Hui menggelengkan kepalanya dan mencibir ketika mendengar kata-kata itu, "Tidak, mereka berdua telah menyinggungku, jadi mereka harus secara pribadi meminta maaf kepadaku, dan bahkan permintaan maaf saja tidak cukup, aku akan mengambil Tan Qian." Wajah Li Longxing tenggelam, dan matanya yang membunuh tertuju pada Sui Hui, "Apakah kamu benar-benar ingin mati?" "Ah, Wakil Presiden Li, dengar, saat ini, pria itu masih mengancamku, dia berani dan sangat sombong." Sui Hui berteriak dengan marah. Li Chengsun tersenyum masam, dan bergumam untuk membujuk, "Pangeran keempat, semua orang salah tentang apa yang terjadi malam ini, bagaimana kalau kalian masing-masing mundur selangkah?" "Tidak," kata Li Longxing dan Sui Hui serempak. Sui Hui tidak tahan. Li Longxing meminta Sui Hui untuk bersujud kepada Tan Qian untuk meminta maaf. Kalau tidak, tidak mungkin membiarkan masalah ini pergi. "Hei, benar-benar." Li Chengsun meratap dalam hati, merasakan kepalanya semakin sakit. Dia tidak berani menyinggung salah satu dari kedua pihak ini. Kekuatan bertarung Li Longxing melawan langit, dan kegilaannya sangat menakutkan. Dan pangeran keempat didukung oleh negara salju yang besar. Begitu masalah ini menjadi serius, konsekuensinya akan menjadi bencana. Melihat Li Chengsun terdiam, Sui Hui segera berteriak dengan sangat tidak senang, "Wakil Presiden Li, karena Anda berada dalam situasi yang begitu sulit, maka tinggalkan masalah ini dan biarkan kami menyelesaikannya sendiri." Setelah mengatakan itu, Sui Hui menunjuk ke arah Li Longxing, "Perintah untuk membunuh dikeluarkan, semua orang maju bersama, bunuh dia untukku, siapapun yang berani menghentikanku tidak akan diampuni. Pertempuran akan segera dimulai. Hentikan semuanya." Pada saat ini, suara wanita yang sangat agung bergema di seluruh halaman. Semua orang mengetahui reputasinya dan terkejut. Di luar halaman, seorang wanita parubaya yang cantik dengan jubah naga kuning cerah dengan pesona yang melekat datang berjalan melintasi salju. Di belakangnya, mengikuti sekelompok pria kuat dengan aura besar. "Yang mulia telah datang." "Salam, Yang Mulia." Komandan Fang dan yang lainnya berlutut dan membungkuk dengan hormat kepada wanita cantik berjubah naga. Orang yang datang tidak lain adalah Sueli, Kaisar Negeri Salju. Satu-satunya ratu di antara 9 kerajaan Yaozu. "Ibu Kaisar." Sui Hui sangat gembira, bergegas untuk menyambutnya, dan membungkuk memberi hormat. Shirley mengangguk tanpa ekspresi. Dia melirik semua orang di halaman,
dan bertanya tanpa amarah dan gengsi, apa yang terjadi di sini. Sue Hui mendengar kata-kata itu, dan buru-buru menceritakan masalahnya. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke Li Longxing, yang berdiri di tangga dengan ekspresi tenang, dan berkata dengan suara penuh kebencian. Ibu, pria itu mengintimidasiku. Dia memukuliku tanpa memberitahunya, dia bahkan meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf. Sue Li memandang Li Longxing, dan bertanya dengan tenang, siapa kamu? Li Longxing tidak berbicara. Li Chengsun buru-buru melangkah maju, dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, dia adalah Li Longxing, instruktur Akademi Alkimia saya. Apa yang terjadi malam ini benar-benar salah paham. Sebelum dia selesai berbicara, Sue Hui di sampingnya memotong pembicaraan, kesalahpahaman apa, tidakkah kamu melihat bahwa wajahku ini dipukuli seperti ini oleh mereka? Sue Li bertanya dengan wajah dingin, aku hanya ingin bertanya padamu, tentang kebenaran yang terjadi malam ini. Ibu, bukankah aku baru saja mengatakannya? Dalam perjalanan untuk mencari teman, saya bertemu dengan seorang siswi bernama Tan Qian. Saya baru saja berbicara dengannya, dan Tan Qian menamparkan saya. Setelah itu, saya datang ke sini dengan Komandan Fang dan Komandan Dara untuk berdiskusi dengannya. Saya tidak menyangka pria itu menamparku lagi. Sue Hui mengeluh dengan darah dan air mata. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Sue Li dengan dingin memotongnya, diam dan biarkan dia bicara. Shirley menunjuk ke orang kepercayaan pangeran keempat. Orang kepercayaan itu dengan cepat mendekat dan berlutut. Shirley menatapnya dengan merendahkan, ceritakan apa yang terjadi malam ini segera, ingat, Anda harus mengatakan yang sebenarnya, jangan memutarbalikkan fakta sesuka hati, jika ada setengah kalimat yang salah, saya akan menghancurkan 9 klan Anda. Orang kepercayaannya gemetar ketakutan, dan bersujud berulang kali, kata. Di bawah paksaan kuat Sue Li, orang kepercayaan tidak berani mengabaikan, dan menceritakan keseluruhan cerita tentang apa yang terjadi sebelumnya. Tan Qian dan Xiao Yu sedang membuat manusia salju di halaman. Pangeran keempat jatuh cinta pada Tan Qian pada pandangan pertama, jadi dia memaksa masuk, tetapi ditampar oleh Tan Qian. Jadi begitu, mengandalkan statusmu sendiri, kamu sangat tidak bermoral. Ketika semua guru dan siswa mendengar kata-kata itu, mereka semua dipenuhi dengan kemarahan yang besar, menunjuk ke Sue Hui, dan berbicara banyak. Diam, kamu budak, diamlah. Mendengar diskusi semua orang, Sue Hui merasa tidak bisa menahan diri, dan menjadi marah dan menendang orang kepercayaannya ke tanah. Pangeran keempat, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Para orang kepercayaan melolong dan memohon belas kasihan. Cukup, wajah Sue Li tenggelam, dan dia menghentikan Sue Hui. Sekarang setelah kebenaran terungkap, apa lagi yang bisa kamu katakan? Sue Hui hanya bisa mendapatkan simpati. Permaisuri selalu menyayanginya, dan dia pasti akan membelanya malam ini. Tanpa diduga, kata-kata itu baru saja selesai. Terdengar ledakan keras, dan Sue Hui menjerit dan jatuh ke tanah. Tamparan itu cepat dan keras, jelas permaisuri mengerahkan seluruh kekuatannya untuk itu. Sue Hui berjuang untuk bangkit dari tanah, dan menatap Sue Li dengan tak percaya, Ibu, kamu memukulku. Sue Li berkata dengan dingin, masih ringan untuk memukulmu, di luar kamu bertingkah sangat tidak masuk akal, bagaimana bisa saya terus mentolerirmu, itu jelas mencoreng wajah bangsawanku. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk Li Longxing di depannya dan berkata dengan keras, segera berlutut untuk meminta maaf kepada instruktur Li dan meminta pengampunannya, jika tidak, aku takkan pernah memaafkanmu dengan enteng. Ah, Ibu, Anda ingin saya meminta maaf padanya. Sue Hui tercengang, Komandan Fang dan Komandan Darah tercengang. Semua ahli dan prajurit negara salju juga tercengang. Ini benar-benar di luar ekspektasi. Semua orang tahu betul betapa Sue Li mencintai Sue Hui. Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan Sue Hui, Sue Li mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Bahkan pernah ada satu kali Sue Hui secara paksa merampok seorang wanita yang sudah menikah di jalan setelah insiden itu menjadi serius,
Sueli diam-diam mengirim sejumlah besar penjaga kerajaan untuk menghancurkan keluarga wanita yang sudah menikah itu dan membiarkan keluarga besar itu menghilang dalam semalam. Dengan kematian keluarga itu, masalah itu akan berakhir. Tapi apa yang terjadi malam ini? Mengapa permaisuri tiba-tiba ingin menegakkan keadilan untuk Li Longsing?